Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Nur Lutfia dengan NIM 12300255037. Baik, di vlog kali ini kita akan membahas tentang biomekanika dalam bidang fisika kesehatan, mulai dari pengertian, jenis-jenis biomekanika, penerapannya, hingga pembahasan tentang tulang, jaringan penghubung, dan juga otot. Langsung saja kita ke pengertian biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip fisika, seperti gaya, tekanan, dan juga keseimbangan. Secara sederhana, biomekanika itu gabungan biologi dan mekanika atau fisika. Contohnya, saat kita berjalan, ada gaya otot dan gravitasi. Terus saat mengangkat barang, ada prinsip tuas atau disebut juga lever. Biomekanika kerja itu fokus pada bagaimana tubuh kita bekerja saat melakukan aktivitas pekerjaan, bertujuan untuk mencegah cedera dan meningkatkan efisiensi kerja. Terus selanjutnya jenis-jenis biomekanika. Yang pertama ada general biomekanis atau biomekanika umum yang mempelajari tentang gerakan tubuh secara umum seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Terus yang kedua ada okupasional biomekanis atau biomekanika kerja yang mempelajari aktivitas tubuh saat bekerja, contohnya posisi duduk yang benar, cara mengangkat beban yang aman dan benar. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengurangi cedera saat kerja, terus yang kedua meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan kenyamanan dan juga produktivitas. Terus selanjutnya ada penerapan biomekanika. Biomekanika banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama di bidang kesehatan. Contohnya terapi fisik atau fisioterapi, terus yang kedua ada analisis gerakan pasien, terus selanjutnya ada olahraga yang meningkatkan performa atlet, mengurangi risiko cedera. Terus yang ketiga ada ergonomi, desain kursi kerja, posisi meja belajar. Yang terakhir ada rehabilitasi, alat bantu seperti kaki palsu, latihan pemulihan otot. Contoh sederhananya itu saat mengangkat barang berat, kita disarankan untuk menekuk lutut, bukan membungkuk ya, menekuk. Ini untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang. Terus selanjutnya kita membahas tulang. Tulang adalah bagian penting dalam biomekanika karena berfungsi sebagai yang pertama, menopang tubuh kita. Terus yang kedua, pelindung organ tubuh kita. Terus yang ketiga ada gerak pasif, alat gerak pasif. Dalam biomekanika, tulang bekerja seperti tuas atau lever. Contohnya, lengan kita saat mengangkat beban itu. Dalam biomekanika, tulang bekerja seperti tuas atau lever. Contohnya, lengan kita saat mengangkat beban. Terus yang kedua, siku sebagai titik tumpu. Jenis tuas pada tubuh, yang pertama ada tuas jenis 1, contohnya itu leher. Terus yang kedua tuas jenis 2, contohnya berdiri, jinjit. Terus tuas jenis 3 itu contohnya lengan saat mengangkat beban. Selanjutnya jaringan penghubung atau connective tissue berfungsi untuk menghubungkan antar bagian tubuh, memberi kekuatan dan fleksibilitas. Contohnya itu yang pertama tendon yang menghubungkan otot ke tulang. Terus ada juga ligamen menghubungkan tulang ke tulang. Terus yang ketiga ada kartilago atau tulang rawan
sebagai bantalan sendi. Peran biomekanikanya yang pertama menjaga stabilitas tubuh, terus mengurangi gesekan pada sendi kita. Terus selanjutnya kita membahas otot. Otot adalah alat gerak aktif dalam tubuh kita. Fungsi utama otot yaitu menghasilkan gaya, menggerakkan tulang. Cara kerjanya itu otot berkontraksi dan relaksasi. Jenis otot ada 3. Yang pertama ada otot rangka untuk gerakan sadar. Terus yang kedua ada otot polos organ dalam. Terus yang ketiga ada otot jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Dalam biomekanika, otot menghasilkan gaya, tulang bertindak sebagai tuas dan juga sendi sebagai titik gerak. Jadi kesimpulannya itu biomekanika membantu kita memahami bagaimana tubuh bergerak dan bekerja secara efisien serta aman. Dengan memahami biomekanika kita bisa menghindari cedera, meningkatkan kesehatan dan juga memperbaiki postur tubuh. Habis ini ada sedikit kutipan video dari penjelasan saya yang tadi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian pasti udah familiar banget dengan mahasiswi yang terbiasa membawa tas tote bag yang berisi banyak barang. Biasanya tas itu disampirkan di satu sisi bahu karena dianggap lebih praktis dan terlihat stylish. Tapi, tanpa disadari, kebiasaan ini membuat beban tubuh tidak seimbang loh. Bahu yang membawa tas harus menahan tekanan lebih besar, sementara sisi tubuh lainnya jadi melemah. Jika dilakukan setiap hari, otot leher, bahu, dan punggung bisa saja tegang, bahkan menyebabkan nyeri atau perubahan postur tubuh loh. Coba deh perhatikan, saat hendak mengambil tote bag dari lantai, beberapa mahasiswi langsung menunduk begitu saja tanpa meneguk lutut. Gerakan ini mungkin terlihat sepele ya teman-teman, tapi justru memberi tekanan besar pada tulang belakang bagian bawah. Nah, setelah tas disampirkan di bahu, posisi tubuh biasanya jadi miring ke satu sisi. Tubuh menyesuaikan dengan beban yang berat di bahu itu. Otot di bahu dan punggung sisi kanan bekerja keras, sementara sisi kiri jadi lebih lemah. Lama-kelamaan, postur tubuh bisa berubah. Salah satu bahu terlihat lebih tinggi dan punggung jadi terasa pegal dan kaku. Jadi, meskipun terlihat gaya dan praktis, cara membawa tas seperti ini ternyata bikin tubuh bekerja tidak seimbang loh. Nah, kalau kamu sering banget bawa tote bag berat di satu sisi bahu, hati-hati ya. Karena tanpa disadari, beban berat itu bisa bikin otot di sekitar bahu, leher, dan punggung bagian bawah bekerja lebih keras. Awalnya mungkin cuma terasa pegal ya, tapi kalau terus dibiarkan, bisa jadi nyeri otot, ketegangan di leher, sampai punggung terasa miring. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa dalam jangka panjang, posisi tubuh bisa berubah. Bahu sebelah jadi lebih tinggi, punggung sedikit bengkok, dan otot di sisi lain malah melemah karena jarang dipakai. Jadi, jangan anggap remeh ya. Cedera kecil seperti ini bisa mengganggu aktivitas kamu loh, bikin cepat capek, bahkan menurunkan fokus saat belajar di kampus. Nah, sekarang gimana sih cara yang benar biar tetap nyaman bawa tas tanpa bikin tubuh cedera? Pertama, hindari membawa tas di satu sisi saja. Biasakan mengganti bahu secara bergantian, atau kalau bisa, gunakan tas ransel 2 tali supaya beban terbagi rata. Kedua, atur isi tasmu. Bawa yang penting-penting saja, jangan sampai beratnya lebih dari 10-15% dari berat badanmu. Ketiga, perhatikan cara mengangkat tas dari lantai. Jangan langsung membungkuk ya. Tekuk lututmu sedikit, jaga punggungmu tetap lurus, baru angkat tasnya perlahan. Dan terakhir, kalau kamu harus berjalan jauh, istirahatkan bahumu sesekali dengan menurunkan tas sebentar atau menukar posisi tubuh. Kebiasaan sederhana ini bisa bantu banget menjaga postur tubuh tetap seimbang,
tanggung, gak cepat pegal, dan kamu tetap bisa tampil gaya tanpa mengorbankan kesehatan. Baik, itu saja sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.